Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan yang sehat, dan mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih sakit juga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang informatika dan keterampilan generik. Kali ini kita akan masuk ke keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek praktik lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semuanya harus dipraktikkan sekaligus pada satu aktivitas. 7 aspek praktika informatika itu adalah: yang pertama, membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Yang kedua, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. Yang ketiga, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Yang keenam, mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut, dan hasil kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan, menjadi bahan presentasi, atau poster, atau karya lainnya. Di zaman digital, komunikasi grafis visual memudahkan informasi tersampaikan. Oleh karena itu, kalian perlu berlatih berkomunikasi lisan, tertulis, maupun menyiapkan bahan paparan dalam bentuk grafis. Mengkomunikasikan ide dalam bahasa lisan ataupun tertulis tentunya kalian pelajari mendalam dalam pelajaran bahasa. Ini merupakan salah satu contoh bahwa mata pelajaran bahasa sangat penting untuk menunjang informatika. Kalian harus mempraktikkan apa yang dipelajari dalam pelajaran bahasa untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dalam informatika. Pada bagian ini tidak akan dibahas tentang perkakas untuk berkolaborasi, membuat bahan presentasi, ataupun infografis. Bekerja dalam kelompok akan disimulasikan dalam permainan peran, presentasi akan diberikan praktik baiknya, sedangkan infografis akan diberikan arahan tentang apa yang disebut dengan infografis yang baik. Sekarang kolaborasi. Kolaborasi adalah proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar anggota kelompoknya baik. Pada aktivitas ini, tugas diberikan untuk dikerjakan dengan kolaborasi dalam tim agar kalian dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih besar dibanding hanya mengerjakan seorang diri. Jumlah anggota kelompok akan ditentukan oleh guru sesuai dengan tugas yang diberikan. Makin besar tugasnya, biasanya makin banyak anggota kelompoknya. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasikan secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong.
Benarkah bahwa jika tugas dikerjakan oleh lebih banyak orang akan selalu lebih cepat? Belum tentu juga. Misalnya, tugas untuk membungkus dan memasukkan 20 komputer ke dalam kardus, jika dikerjakan oleh 5 orang atau lebih, akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan dikerjakan oleh 2 orang atau bahkan 1 orang. Hal ini terjadi jika masing-masing dapat membungkus dan memasukkan ke setiap kardus sendiri-sendiri. Ada pekerjaan yang tidak semudah itu untuk dibagi. Misalnya, jika hanya tersedia 2 gulungan selotip penutup kardus dan hanya ada 1 gunting, setiap orang tidak dapat bekerja mandiri karena saat membutuhkan selotip harus menunggu jika sedang dipakai oleh orang yang lainnya. Ada juga tugas di mana setiap orang tidak mengerjakan tugas yang sama dan harus dikerjakan dalam beberapa tahap. Ayo kita lakukan sesuatu. Kali ini kita akan melakukan aktivitas kelompok. Aktivitas nomor GS strip K10 strip 01 strip U, yaitu berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Ini adalah aktivitas pemanasan dilakukan untuk memulai belajar bekerja dalam kelompok. Deskripsi tugasnya adalah: pada akhir kepengurusan OSIS tahun 2020, setelah pemilihan pengurus OSIS dan MPK yang baru, pengurus OSIS lama mendapat tugas menyiapkan upacara pelantikan ketua yang baru, dan setelah pelantikan akan dilakukan acara ramah tamah. Untuk pekerjaan ini, siswa perlu berbagi peran karena setiap orang dapat mengerjakan yang tidak sama. Misalnya, karena ada 2 acara, secara tegas dapat dibentuk 2 subtim yang mempunyai koordinator dan keduanya dikoordinasikan oleh ketua panitia. Ada yang menyiapkan upacara pelantikan dan ada yang menyiapkan acara ramah tamah. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan oleh banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, strategi membagi pekerjaan dalam bentuk kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas juga dibagi rata secara adil walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Sebelum mulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan paling efisien dan optimal. Untuk tugas tertentu perlu ditunjuk koordinator tim yang akan mengatur kelancaran pekerjaan dan akan memeriksa apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk setiap acara perlu disusun program kerja dan acara yang runtut berikut waktunya. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja sebelum pekerjaan dilakukan akan bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, namun hal ini akan sangat bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu sesuai target. Berikutnya adalah merencanakan kerja kelompok. Ini adalah aktivitas nomor GS strip K10 strip 02 strip U, yaitu perencanaan kegiatan. Latihan ini dilakukan sebelum melakukan aktivitas kelompok apapun. Deskripsi tugasnya adalah: kalian akan mendapat 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan berkelompok. Setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan tugas. Tugas kalian ialah membuat strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya.
Contoh rangkaian tugas selama 1 semester dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 6 orang, yaitu Ali, Badu, Cici, Denny, Elon, dan Fadlan adalah yang pertama, membuat maket sebuah komputer dari kardus yang dikerjakan oleh 4 orang. Yang kedua, membuat maket sebuah ponsel dari kardus yang dikerjakan oleh 2 orang. Yang ketiga, membuat infografis tentang keamanan internet yang dikerjakan oleh 3 orang. Yang keempat, menulis poster tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang dikerjakan oleh 3 orang. Yang kelima, membuat laporan keuangan kegiatan siswa yang dikerjakan oleh 3 orang. Kalian merupakan salah satu anggota dalam kelompok tersebut dan boleh menentukan menjadi anggota kelompok yang mana. Usahakan setiap orang mendapat beban tugas yang sama dan berkeadilan untuk kelima tugas secara keseluruhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Untuk setiap tugas, tentukan tujuan tugas pembagian peran, langkah penyelesaian, dan tugas setiap anggota kelompok serta perkiraan waktu kerjanya. Contohnya adalah seperti ini. Nama proyeknya silahkan ditulis, kemudian anggota kelompoknya, kemudian semester keberapa. Nah, aspeknya deskripsi umum proyeknya apa? Lalu urayanya, ini tuliskan dengan ringkas judul dan tentang proyek yang akan dikerjakan. Kemudian tujuan tugasnya, sebelah kanannya tuliskan dengan ringkas tujuan tugas. Hasil tugasnya, jelaskan hasil tugas yang spesifikasi yang jelas dan terstruktur. Waktu dan tempat penyelesaian, berapa lama mengerjakan dan di mana, apakah di rumah atau di sekolah. Kemudian pembagian peran, tuliskan peran untuk setiap anggota kelompok, perannya apa. Kemudian tahapan atau langkah penyelesaiannya, langkah umum dan runtut penyelesaiannya, ini dituliskan di situ. Kesimpulan capaiannya, tercapai semua atau sebagian kecil saja atau tidak tercapai. Lalu apa yang dinikmati dan disenangi dalam mengerjakan proyek ini? Tuliskan secara ringkas perasaan kalian dan alasannya. Kemudian kesulitan dalam mengerjakan proyek ini, tuliskan secara ringkas kesulitan kalian dan mengapa kesulitan itu muncul. Andai kata diberi kesempatan ulang, dapatkah mengatasi kesulitan tersebut? Kemudian setiap anggota kelompok harus membuat laporan ringkas yang berisi hal-hal sebagai berikut, yang dituliskan bebas pada sebuah kertas dan dimasukkan dalam buku kerja siswa, yaitu tentang apa perannya, apa yang sudah dikerjakan, kemudian kontribusinya terhadap hasil itu apa, kemudian refleksinya. Kemudian komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Lalu apa itu infografis? Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual. Seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting. Inilah yang disebut dengan abstraksi dari apa yang kalian kerjakan. Dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. A picture is worth 1,000 words. Ini adalah contoh grafis di mana seorang ibu dan seorang anak ini sedang berjalan bersama, namun ibunya memanfaatkan telepon genggam sedangkan anaknya sendirian
menikmati es krim. Ibunya terus berbicara tanpa mempedulikan anaknya yang juga sedang beraktivitas yang lainnya. Lalu lewatlah seorang ibu dan anak yang lainnya, dan mereka bergandeng tangan sambil bercerita dan bercengkrama. Nah, oleh karena itulah maka ada komunikasi antara anak dan ibunya. Anaknya sepertinya protes kepada ibunya, dan akhirnya anak dan ibunya ikut bergandeng tangan. Dan pesan itu disampaikan menggunakan grafis atau grafik dan teks. Sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan. Konten dan tampilan akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikan informasi lebih baik dan berhasil. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan infografis dibuat. Itu untuk mengedukasi, apakah himbauan atau ajakan atau lainnya. Lalu yang kedua, kepada siapa infografis ditujukan? Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK tentu akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintik kontennya harus lebih saintik dan sesuai kaidah sains atau ilmu pengetahuan. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Kemudian dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata-kata kunci. Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan. Yang kedua, pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Yang ketiga, pemilihan ilustrasi, grafik atau gambar yang sesuai. Yang keempat, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri. Bahkan, kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna akan masih bisa menginterpretasi dengan baik. Kemudian yang kelima, tata letak yang baik. Lalu presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika, perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besarnya atau outline-nya dari informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan gambar atau grafik jika dipandang per halaman presentasinya. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Nah, oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut dengan PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, presentasi mengandung bagian penting sebagai berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. 1. Ringkasan, lalu latar belakang. Yang ketiga, paparan utama. Yang keempat, penutup dan kesimpulan. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Lalu dari segi tampilan, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. Berikutnya, seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Tetapi terlalu banyak teks juga akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Makin singkat, perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Dengan bahan presentasi yang baik, kalian akan lebih percaya diri
dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Sebaiknya kalian memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik. 1. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan, disertai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. Yang kedua, siapkan alat bantu seperti alat petunjuk. Yang ketiga, perhatikan siapa pendengarnya dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa atau gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Yang keempat, saat menjelaskan produk, sampaikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Misalnya, mulai dari deskripsi persoalan, usulan solusi, solusinya, dan kesimpulan apakah solusi mengatasi persoalan. Kemudian yang kelima, saat tanya jawab, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai pernyataan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan. Dan ayo kita renungkan. Apakah kalian memahami perbedaan antara berbagi tugas dan berbagi peran? Jika belum, diskusikan dengan guru kalian. Yang kedua, apakah setiap orang pernah mendapat peran yang sama untuk tugas yang berbeda? Yang ketiga, pelajaran apa yang kalian petik dari perencanaan setiap tugas dan perencanaan keseluruhan untuk 5 tugas? Yang keempat, apakah kalian siap bekerja kelompok sepanjang semester? Lalu yang kelima, apakah menurut kalian lebih enak jika anggota kelompok ditentukan oleh guru? Ingat, untuk membuat perencanaan sebelum mengerjakan tugas kelompok. Jadi selalu membuat perencanaan sebelum mengerjakan tugas kelompok. Kemudian tuliskanlah pengalaman setiap kerja kelompok dalam jurnal kalian sehingga saat berbagi tugas kalian bisa bergiliran dan adil. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.